Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Desember dan sebentar lagi kita akan menutup tahun 2021. Dan saya yakin dan percaya kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan saja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita masuk dalam doa. Bapa kami yang datang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat senantiasa menegur dan menguatkan kami. Tuhan, berikan juga hati yang rendah hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang sangat singkat ini hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan gema kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasangan yang kedua. Hari ini saya akan membacakan beberapa ayat saja, dan saya berharap saudara sekalian di rumah dapat membacanya secara lengkap di renungan gema yang telah tersedia. Beginilah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 4-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bacaan gema pada hari ini berjudul Identitas dan Panggilan Gereja. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Rasul Petrus membahas tentang identitas dan panggilan gereja yang sesungguhnya. Banyak daripada kita berpikir bahwa gereja hanya sebatas gedung atau rumah ibadat umat Kristiani. Padahal sebenarnya gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah percaya dan ditebus oleh Yesus Kristus. Memang di masa perjanjian lama umat Israel memiliki suatu bait Allah yang terletak di Yerusalem, dan di sana umat Israel datang beribadah dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tetapi saat Yesus datang dalam dunia, Ia telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat sehingga seluruh sistem ritual korban tidak diperlukan lagi. Dan saat ini, Yesus Kristus merupakan kepala dan dasar daripada gereja. Rasul Petrus memakai sebuah metafora atau kiasan yang baik untuk menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu yang hidup atau batu penjuru. Batu penjuru adalah suatu batu yang ditempatkan di suatu sudut utama fondasi bangunan yang menentukan arah bagi semua batu yang lain. Gambar ini juga dinyatakan dalam Yesaya 28 ayat 16 dan Mazmur 118 ayat 22. Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah batu yang hidup itu, telah dibuang oleh para tukang bangunan, justru dipilih sebagai batu penjuru dan dihormati di hadirat Allah. Oleh karena itu, kita setiap orang percaya tidak perlu takut bahwa kita akan dipermalukan. Terhadap Kristus sang batu penjuru itu, kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk memberi respon terhadap panggilannya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat sebagai batu yang hidup bagi komunitas percaya. Sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak bisa dan tidak boleh hidup sendiri. Orang Kristen yang jauh daripada komunitas orang percaya bagaikan batu yang tidak berfungsi dan tidak berguna. Ingatlah bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita untuk menjadi dasar dan fondasi gereja, dan kita orang percaya dipanggil sebagai tubuh Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya perlu mengingat identitas dan panggilannya sebagai gereja. Sebagai tubuh Kristus, kita adalah batu-batu yang hidup yang memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Sekarang pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita telah menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan untuk saling melayani dalam komunitas orang percaya?
Biarlah firman Tuhan pada hari ini senantiasa menegur dan mengingatkan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena waktu yang telah Engkau sediakan bagi hari ini, sehingga hari ini kami dapat ditegur dan dikuatkan lagi melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami telah dipanggil sebagai batu-batu yang hidup untuk melayani dalam komunitas orang percaya. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.